Ya, 101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat pagi. Semangat pagi ya. Selamat siang, smart listeners. Apa kabar Anda siang hari ini ya? Dan saat ini kita kembali berbincang ya bersama dengan tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio ya. Langsung saja kita bersama dengan Bapak Helmi Budiman, SSTP MM, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Makassar. Selamat siang, Iya, Pak selamat Helmi. siang. Selamat siang, tapi Semangat pagi ya. semangat pagi. Iya. Ya, gimana kabar Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun kayaknya panas-panas hari ini lagi, tapi ya kita Tetap harus tetap semangat Semangat ya. dalam Tadi suasana ya. dalam suasana kemerdekaan pastinya. Iya, tentu dong. Iya. Tadi kesini kejebak macet Pak Helmi atau gimana? Iya. Dari Tanjung ya? Iya. Ke arah sini ya Pak ya? Seperti biasa kan kalau Jumat orang-orang dari luar Makassar banyak datang Iya. dan ya ini juga kita harapkan sebenarnya ya. Kita sebenarnya tidak suka macet, tetapi sebagai warga Makassar yang baik, sebagai pemerintahan, tentu kita berharap sebenarnya dengan semakin macet semakin bagus buat ekonomi kita. Iya, apalagi besok ini Pak. Wah, Ada kegiatan besok. juga nih. Besok kita hari ini Iya. kita ada agenda yang cukup besar di pemerintah kota. Kita ada festival UMKM di Tanjung Bunga dan dirangkaikan dengan Kim. Oke. Dan Iya. kita ada bocoran bagi orang-orang yang kecewa dengan Sila on Seven yang tidak dapat tiketnya. Oh gitu. Iya, termasuk seperti saya yang tidak dapat tiket. Nah, Jadi itu besok kita di hari Sabtu kita juga punya artis ibu kota Ungu. wih. Lumayan berbobot artisnya dan itu gratis. Jadi kalau orang kecewa tidak dapat tiket Silon Seven, daripada mengisi malam minggunya dengan gabut, tinggal di rumah tidak jelas, mending pergi ke Anjungan, melihat semua UMKM kita, Oke. Iya, melihat pameran kita dan di sana ada suguhan yang menarik dan itu gratis. gratis ya. Dan Jadi kita juga PTSP Kota Makassar juga buka booth di sana. Oh. Kalau misalnya teman-teman mungkin smart listener mau membuka usaha, mau tanya-tanya konsultasi bagaimana cara pembuatan nomor induk berusaha, bagaimana cara pembuatan KBLI, atau mungkin mau mengurus izin-izin yang lain seperti mungkin izin dokter, izin praktek, Oke, izin iya. apotik dan sebagainya, atau mungkin IMB kemarin yang lagi viral SIMBG, itu boleh silahkan konsultasi di booth kami. Di booth begitu. ya, di Iya. PTSP ya. Pokoknya ditunggu ya smart listeners. Iya. Besok ya di Hari ini sudah mulai buka. Hari ini mulai buka. Dan insya Allah sebentar malam acara ini akan dibuka langsung oleh Bapak Wali Kota Makassar. Dan tentunya kita berharap betul-betul acara ini mendatangkan banyak minat terhadap UMKM kita. UMKM ya. Gitu, ya. UMKM naik kelas, Pak. Betul. Iya. Iya. Oke, Iya. dan itu tadi ya bocoran beberapa kegiatan ya dari Betul, DPPTSP Kota Makassar nih. Dan hari ini Pak Helmi kita membahas nih ya mengenai LKPM. Nah, Iya. saya penasaran nih Pak, LKPM semester 1 tahun 2024. Iya. Dan tunggu dulu Pak, kenapa sih untuk hari ini kita membahas mengenai LKPM? Apa sih yang menjadi pertimbangan dari Pak Helmi? Oke, iya. Jadi mungkin LKPM-nya apa dulu ini? Banyak mungkin orang yang belum tahu. LKPM itu adalah laporan kegiatan penanaman modal. Dan kenapa ini sangat penting dilakukan? Jadi memang sesuai dengan aturan, sesuai dengan norma tentang berusaha di Indonesia khususnya. Jadi setiap pelaku atau setiap perusahaan itu wajib melaporkan yang namanya kegiatan investasinya atau kegiatan penanaman modal. Nah, tahun lalu alhamdulillah target kita berkaitan dengan pencapaian LKPM itu terpenuhi. Nah, memang tahun ini ada sedikit penurunan. Ini mungkin dikarenakan karena kontraksi dari beberapa ekonomi kita yang lumayan ada penurunan di semester 1 ini. Kemudian ada agenda politik yang mungkin terjadi di semester 1 juga. Ini lumayan memberikan penurunan. Tapi sebenarnya ya kita tetap berharap berkaitan dengan penanaman modal khususnya mungkin di Kota Makassar ini bisa kita capai targetnya sebesar 6,5 triliun di akhir tahun 2024 nantinya. Dan memang kenapa ini sangat penting? Karena kita sebagai pemerintah kita ingin mengetahui sejauh mana sektor swasta ini berkontraksi, di mana sektor swasta ini memberikan investasi yang paling besar. Karena kalau misalnya sektor swasta memberikan kontraksi di suatu sektor, tentu kita bisa tahu pergerakannya kemana.
Misalnya mungkin tahun lalu arah dari pembangunan kita atau arah dari investasi kita itu lebih besar masuk dalam konstruksi, khususnya mungkin jalan tol. Kemudian kita bisa lihat bahwa ternyata industri yang bergerak di tahun lalu itu ada beberapa dan memang itu bisa menolong atau mungkin membantu perekonomian kita. Itu yang perlu kita tahu. Jadi data ini cukup relevan atau mungkin cukup penting karena kita ingin tahu swasta itu bergerak di mana. Kemudian dari data tersebut kita bisa mengambil kebijakan terhadap ekonomi kita atau kebijakan dalam tanda kutip untuk investasi pastinya. Karena ya kita bisa boleh bilang ya namanya pemerintahan atau mungkin dalam menjalankan roda ekonomi kita, sektor pemerintah tidak bisa lagi bekerja sendiri. Kita harus berkolaborasi atau melakukan kerjasama antara swasta dan pemerintah kota. Tapi memang tahun kemarin memang kita ya cukup terbantu karena sebagian besar dari investasi atau mungkin penanaman modal yang dilakukan di Kota Makassar itu melalui proyek strategi nasional. Mudah-mudahan tahun ini kita punya beberapa proyek khususnya mungkin kalau bisa kita bilang atau kita bisa sampaikan di Smart FM, kita menunggu kerjasama atau kontrak berkaitan dengan pengelolaan sampah energi listrik PSL. Ini jumlahnya cukup besar di angka 2 triliun. Mudah-mudahan bisa kita kontrak di bulan ini atau bulan Agustus supaya bisa menambah nilai LKPM kita. Karena kalau LKPM tinggi tentu laporannya semakin bagus pasti memberikan daya tarik tersendiri di sektor swasta. Karena kalau misalnya ada lonjakan terhadap investasi pasti ya datanya bagus. Kemudian industri atau mungkin perusahaan yang berminat datang ke Makassar pasti semakin banyak pastinya. Begitu. Jadi sangat penting untuk kita mendorong LKPM ini. Memang di semester 2, di semester 1 kemarin pemerintah provinsi sudah mengumumkan angka Makassar itu di kisaran 500. Saya buka datanya dulu. Mohon maaf. Kita di angka kisaran 517 miliar lebih, tetapi kalau melihat datanya memang ini cukup besar, tetapi sebenarnya Makassar itu berada di urutan keempat. Kita masih kalah jauh dari Bantaeng, Luwu Timur, Maros, bahkan dari Luwu. Jadi kita masih urutan keempat. Mudah-mudahan ya di semester 2 ini kita bisa mengejar, makanya dari DPMPTSP ini kita sementara lagi mengejar salah satu kontrak tadi yang saya sudah sampaikan berkaitan dengan PSL. Mudah-mudahan di bulan Agustus ini kontrak untuk PSL itu bisa jadi atau bisa konkret, karena kalau dilihat dari nilai investasinya itu kurang lebih ada di kisaran 2 triliun. Dan ini pasti ya insya Allah akan mendatangkan nilai positif terhadap investasi kita di Kota Makassar. Begitu. Ya. Itu ya kenapa sih untuk hari ini kita membahas tentang LKPM ini ya. Penting sekali. Dan laporan kegiatan penanaman modal gitu ya. Laporan Pak. Kegiatan penanaman modal. Dan memang berkaitan dengan LKPM ada ketentuan di peraturan kalau misalnya si perusahaan atau mungkin badan usaha yang memiliki LKPM itu tidak melaporkan, itu bisa dikenakan sanksi. Memang untuk saat ini pemerintah Kota Makassar itu masih cukup soft atau mungkin cukup ini karena kita menunggu teman-teman dari para pengusaha atau badan usaha untuk memberikan laporannya secara mandiri. Jadi kita mendorong dengan memberikan sosialisasi. Nanti mungkin setelah tahun ketiga kita menerapkan, karena ini baru tahun kedua kita menyampaikan kepada para pengusaha, mungkin di tahun ketiga atau mungkin di tahun depan, nah kita akan mulai memberlakukan sanksi karena memang di aturannya untuk LKPM sendiri kalau misalnya ada pengusaha atau ada badan usaha yang tidak melaporkan, itu bisa kita sanksi. Oh ya, gitu. Langsung kena sanksi gitu kena ya. Kena sanksi ya? Karena ini diatur dengan aturan-peraturan pemerintah. Begitu. Pak Helmi, kalau kita berbicara mengenai LKM ya, tentu LKPM. Ya. LKPM ya, Yeah. LKPM laporan kegiatan penanaman modal ya. Yeah. Pak, ini kan sekarang kita udah masuk di bulan Agustus ya. Ini berartinya triwulan ketiga ya. Yeah. Untuk LKPM ini itu diperuntukkan untuk pengusaha ataupun usaha besar aja atau UMKM atau gimana Pak? Yeah. Bisa gambaran justru sedikit semua yang namanya badan usaha apapun itu, mau kecil, sedang
menengah atau besar itu wajib melaporkan LKPM-nya. Makanya kami sampaikan bahwa memang pemerintah kota saat ini kita masih sifatnya sangat-sangat lunak atau sangat-sangat soft. Kita tidak memberlakukan yang namanya sanksi. Mungkin nanti di tahun ketiga kita menerapkan ini, kita akan mulai memberlakukan sanksi. Contohnya mungkin kita akan menunda izinnya atau kita bisa mencabut izinnya. Memang untuk saat ini karena ada beberapa agenda politik yang kita lakukan di 2024, kemudian kita juga banyak event besar yang dilakukan di Kota Makassar saat ini, kami itu cukup soft. Kita tidak melakukan upaya yang masif. Karena kenapa? Kalau kami juga melakukan pengerasan atau penguatan terhadap aturan, sanksi khususnya, pasti teman-teman para pengusaha bisa lari atau bisa malah tidak melakukan investasi. Makanya dari awal ya kami itu di DPMPTSP sangat melakukan upaya-upaya yang sifatnya sosialisasi atau sifatnya mungkin komunikasi. Karena memang kami berharap kesadaran terhadap LKPM ini didorong oleh badan usahanya sendiri. Memang ya kami berupaya dengan adanya mungkin kegiatan MIF yang kita lakukan di bulan kemarin, kemudian beberapa kegiatan yang sementara kami jalankan, kami mau mendorong bagaimana caranya peningkatan investasi di Kota Makassar ini dalam setiap tahunnya itu tidak hanya mungkin peningkatannya sebanyak 20%, 30%, malah bahkan kami berharap itu peningkatannya 2 kali lipat atau 3 kali lipat setiap tahunnya. Sehingga kalau investasi naik, tentunya ekonomi kita bisa semakin bagus, kesejahteraan masyarakat juga bisa semakin meningkat, begitu, Ibu. Ya. Oke, Pak Helmi, kalau kita kembali lagi ya untuk LKPM ini ya, apa-apa saja sih yang termasuk ataupun yang termasuk di dalam LKPM ini, Pak? Ya, kategorinya pasti iya, ya. kategorinya. Tentunya ini kan, ya, kalau berbicara kategori LKPM, pastinya dia harus melaporkan berapa pembelian atau mungkin ya pada umumnya sebenarnya apa yang sudah dilaporkan di akuntansi pelaporan suatu perusahaan, baik belanja modalnya, peningkatan tenaga kerjanya, itu dilaporkan kembali ke LKPM. Jadi sebenarnya tidak sulit. Hanya melaporkan kembali apa yang sudah mereka lakukan di pencatatan akuntansi, itu dilaporkan kembali di LKPM. Cuman memang banyak teman-teman dari pengusaha atau badan usaha, pertama ya mungkin kadang-kadang tidak mengerti aturan. Yang kedua, mereka takut. Karena kenapa? Mereka menyangka bahwa ini pajak yang berulang. Itu yang menjadi masalah biasanya, karena ya namanya ketidaktahuan terhadap aturan, itulah yang menjadi biasanya kendala, sehingga komunikasi kami lakukan secara intens. Jadi LKPM ini memang mungkin cukup baru di Makassar, baru tahun kedua kita berlakukan, dan memang kami berupaya untuk memanggil seluruh asosiasi-asosiasi pengusaha supaya menjelaskan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan pajak dan tidak berpengaruh terhadap potongan pajak. Dan memang ya kesadaran dari pengusaha itu yang kami harapkan sebenarnya, sehingga tahun ini untuk sanksi kami belum berlakukan. Tapi mungkin nanti ke depan kalau memang perlu, tentu kita akan siapkan sanksinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pastinya. Oke. Iya. Pak Helmi, tadi seperti diinformasikan ya, jadi untuk pengisian LKPM ini kan ada beberapa kategori yang masuk gitu ya, seperti untuk realisasi penanaman modalnya, kemudian lagi dari realisasi untuk tenaga kerja, kemudian untuk produksinya gitu kan. Pembelian mesinnya, pembelian aset-aset yang sifatnya menambah nilai aset perusahaan, itu dimasukkan. Itu dimasukkan ya. Iya. Terus kalau semuanya untuk UMKM sendiri itu apa saja sih yang menjadi persyaratan? Pada dasarnya sama. Sama ya? Iya, sebenarnya sama. Jadi usaha kecil, usaha menengah, bahkan usaha besar itu wajib melaporkan LKPM. Tapi memang untuk di Kota Makassar sampai saat ini untuk usaha kecil dan menengah itu memang belum ada mungkin belum ada kesadaran untuk melaporkan. Memang ya namanya sesuatu yang baru. Kalau misalnya ya bahasa Makassarnya, kalau kita bertanya kepada UMKM ya sudah Pak, saya saja makan atau saya saja jual barangku susah, apalagi mau lapor LKPM, seperti begitu. Jadi memang ya kami berupaya untuk melakukan terus komunikasi atau melakukan sosialisasi, karena memang di daerah lain, contoh mungkin di daerah Jawa Tengah kalau nggak salah, teman-teman di sana itu di provinsi sudah melakukan pelaporan secara masif khususnya untuk UMKM. Karena kenapa? Dengan adanya data yang bagus, tentu ini semakin memberikan gambaran. Karena kalau misalnya UMKM mau naik kelas, tentu dia perlu dalam tanda kutip mendapatkan investor.
Dan investor itu bacanya data, bukan narasi, bukan dari cerita. Jadi ya perlunya itu tadi kita sampaikan. Jadi memang makanya tahun kedua kami jalankan LKPM ini sesuai dengan ketentuan. Memang kami masih cukup cukup soft atau cukup lunak menyampaikan kepada masyarakat. Nanti memang masih butuh masih butuh edukasi, sosialisasi, masih butuh penyampaian secara intens ya, karena memang anggaran kami cukup terbatas ya. Ya kami harapkan memang sebenarnya sosialisasi seperti ini mungkin lewat radio atau mungkin lewat media massa memang perlu, karena memang banyak orang yang tidak tahu apa itu LKPM. Terus ini juga nih, Pak, kalau untuk ngisinya itu apakah dipandu atau gimana, atau lewat OSS atau gimana nih, Pak? Iya, jadi memang ya itu tadi. Karena memang dengan adanya OSS ini menjadi penting kita tahu, karena OSS itu bagian daripada perusahaan atau badan usaha, sehingga setiap orang itu wajib tahu namanya OSS, apalagi kalau dia berusaha. Dan memang LKPM ini bagian daripada OSS. Nah, kalau misalnya mereka tidak paham, mereka tidak tahu caranya, ya makanya kami mengundang atau kami menyiapkan ruang konsultasi di kantor kami di DPM PTSP, ataupun juga nanti misalnya sempat jalan-jalan ke Pantai Losari, mau lihat festival UMKM, mau nonton ungu sambil menunggu ungunya datang, ya menyanyi, silahkan mungkin datang konsultasi ya. Jadi memang sangat penting, karena kenapa? Ya kalau misalnya kita tadi saya sampaikan, investor atau mungkin orang luar itu membacanya data. Jadi kalau misalnya kita ingin dilirik oleh orang-orang yang berduit, tentu kita harus menyiapkan datanya. Karena kalau kita cuma menyiapkan narasi, kemudian tidak ada pencatatan, tentu dianggap badan atau perusahaan itu tidak siap atau mungkin tidak bisa mendapatkan investasi yang cukup besar pastinya. Apalagi begitu. Kalau misalnya mau tambah dana gitu, Pak, ya, untuk laporan keuangan itu kan harus ditinjau lagi gitu ya, pasti Pak? ya, dan itu sangat penting makanya. Jadi sosialisasi ini saya rasa melalui Smart FM juga ya, kita berharap upaya untuk kita mendorong LKPM ini meningkat nanti di triwulan ketiga ini, kami berharap seperti begitu, Ibu. Ya. Pak Helmi, terus untuk LKPM ini kan tadi seperti yang disebutkan gitu kan, ini bukan hanya untuk mereka yang mempunyai usaha untuk skala besar ya, tapi juga UMKM ya, Pak. Nah, kemudian untuk mereka yang mengisi LPKM ini, Pak, itu misalnya nih ada laporan yang pengen direvisi, itu bisa nggak sih? Boleh. Sangat dimungkinkan. Jadi memang gitu, ya, jadi ini bukan seperti laporan pajak. Laporan pajak itu sesuatu yang sifatnya final. Ini bisa direvisi. Jadi untuk pelaporan LKPM itu kita punya untuk usaha menengah dan besar itu kita punya mereka punya kewajiban untuk melaporkan usahanya sebanyak 4 kali. Sedangkan untuk UMKM itu punya kewajiban untuk sebanyak 2 kali. Jadi kalau mereka mau melakukan revisi itu masih dimungkinkan. Jadi sepanjang tahun ada 4 kali kesempatan untuk melakukan pelaporan. Begitupun juga UMKM ada 2 kali. Dan memang sistem ini tidak terkunci kecuali pada saat dia sudah lewat waktu, itu sudah tidak bisa lagi direvisi. Sampai kapan sih, Pak? Jadi setiap triwulan ada terus pelaporannya. Misalnya bulan 6 kemarin, di bulan 7 awal itu sudah kita sudah buka untuk jangka waktu pelaporannya sebanyak kurang lebih 3 minggu. Kemudian ditutup dan dikunci, nanti dilaporkan ke kementerian. Nanti untuk triwulan ketiga ini kita menunggu selesai triwulan ketiga. Minggu pertama setelah selesai triwulan ketiga atau di bulan 10 biasanya kita akan kita adakan sosialisasi kurang lebih sebanyak 3 minggu juga kita akan buka. Bisa berkonsultasi di mana saja, apakah lewat datang langsung ke DPM PTSP atau mungkin boleh juga via online. Jadi banyak ruang konsultasi yang kita buka, atau mungkin seperti sekarang ini ruang pameran, tapi tentu karena sistemnya belum terbuka, tentu kita tidak bisa melakukan praktek atau tidak bisa melakukan konsultasi secara langsung. Begitu. Ya, Pak, untuk laporan ataupun LKPM yang sudah diterima nantinya itu seperti apa? Ya, jadi sekarang LKPM yang sudah diterima. Jadi datanya sudah dirilis dari kementerian, begitupun juga dari BKPM provinsi.
Untuk Makassar kita punya 517 miliar yang sudah dilaporkan, tapi detailnya kami belum terima. Nanti akan segera kita buka lagi expose, dan mungkin minggu depan sudah bisa kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar. Begitu. Oke ya, jadi itu ya smart listeners, buruan karena untuk LKPM ini laporan kegiatan penanaman modal ini sangat penting ya, Sangat penting. sangat Ya. penting. Dan jangan ini aja ya, was-was gitu kan, dapat Ya. sanksi nantinya, itu enggak ya Pak? Untuk saat ini kita belum menerapkan sanksi. Enggak. Justru kami berharap kesadaran dari para badan usaha atau mungkin usaha kecil menengah untuk melaporkan LKPM-nya itu menjadi penting. Karena Penting. kami sudah sampaikan kepada para asosiasi pada saat sosialisasi, kalau misalnya ingin naik kelas, ingin mendapatkan investor atau ingin mendapatkan dana yang lebih besar, mendapatkan peluang yang lebih besar, tentu para pemodal ini melihat data. Kalau tidak punya data, ya pasti orang tidak mau, karena untuk memberikan modal yang cukup besar itu butuh kepercayaan, butuh data. Jadi kalau tidak data agak sulit juga pasti. Makanya kami menyampaikan kepada para pengusaha tersebut, kepada para perusahaan dan badan usaha itu menjadi penting, karena ya banyak yang menjadi tolak ukur kita. Selain tadi mungkin para investor yang mau masuk, kemudian kebijakan pasti, tentu pemerintah juga butuh data untuk kebijakan. Kita mau tahu sektor mana yang bergerak, kemudian sektor mana yang berkontraksi, atau sektor mana yang mengalami penurunan, kita perlu tahu itu. Karena kalau tidak ada data, tentu kebijakan yang kita ambil bisa saja nanti bias, karena tidak berdasarkan data. Begitu Ibu. Oke, tapi kalau semuanya tadi ya seperti diinformasikan, tentu dari laporan, misalnya ya dari realisasi ataupun data-data yang masuk ini, itu kan sangat berpengaruh untuk kebijakan yang diambil nantinya, Pak. Iya. Untuk kebijakan sendiri, gambarannya seperti apa sih Pak kira-kira kalau misalnya dari kalau melihat ya dari rata-rata ataupun pelaku usaha kita, misalnya nih usaha mereka naik, usaha mereka stagnan, kira-kira seperti apa kebijakannya Pak? Memang untuk Kota Makassar sendiri, karena tahun lalu kita mendapatkan program strategi nasional, yaitu pembangunan jalan tol, kita cukup beruntung karena ada itu. Nah, sektor kedua, karena kita bicara tadi konstruksi itu sudah cukup membantu kita. Jadi untuk pemerintah pusat tentu kita berharap tahun ke depan begitu ada IKN, konstruksi yang ada di Kota Makassar itu semakin ditunjang. Jadi ada penambahan penambahan anggaran untuk penyelenggaraan konstruksi, entah dia melalui APBN atau melalui BUMN. Itu yang kita harapkan, karena kalau misalnya tahun depan tentu dengan adanya IKN, orang-orang yang ada di IKN pasti akan melakukan liburannya atau mungkin leisure-nya, atau mungkin mendapatkan pasokan apapun itu dari Kota Makassar. Jadi kita berharap. Kemudian yang kedua, tentu kalau berbicara masalah kebijakan, karena tahun lalu dan tahun ini kita sudah keluarkan kebijakan berkaitan Makassar Kota Makan Enak, kemudian Makassar Kota Festival Tepian Laut, Tepian Air. Kemudian itulah yang menjadi kebijakan kita, bahwa kita harus mendukung Makassar sebagai salah satu pusat logistik, ya pasti yang pertama, yang kedua sebagai pusat untuk jajanan makanan. Jadi kebijakan itu kemudian kita tarik, dan itu juga ternyata kalau kita lihat data dari LKPM 2023 kemarin itu juga sejalan, karena memang untuk industri perikanan, industri rumput laut di Makassar itu cukup maju. Dan itu menandakan bahwa itu sejalan, ada korelasi antara kebijakan yang sudah diambil dari tahun 2023 dan 2024. Begitu. Tapi memang untuk 2024 ini kita belum melihat ada geliat ekonomi yang terjadi. Karena memang itu tadi yang seperti kami sampaikan sebelumnya, bahwa kontraksi ekonomi kita, ada resesi yang mungkin terjadi di Amerika Serikat. Kemudian nilai mata uang yang ternyata di Jepang itu sudah naik, itu juga cukup berpengaruh. Kemudian IKN yang sementara lagi membangun, ini juga. Kemudian ya pasti terhadap Pilpres kemarin dan Pilkada ini cukup mengganggu juga secara ekonomi, karena kebanyakan investor atau mungkin orang-orang yang berduit itu sementara menahan uang.
lagi wait and see. Kalau wait and see dari sisi presiden, saya rasa sudah tidak terjadi. Tetapi mereka lagi menunggu kebijakan. Kalau sekarang kan yang digaungkan terhadap kebijakan presiden yang baru Pak Prabowo itu berkaitan dengan makan siang gratis. Itu sekarang sudah dianggarkan di APBN. Tetapi kita menunggu bukan kita ya, maksudnya masyarakat sepertinya menunggu bagaimana nanti realisasinya atau mungkin bagaimana implementasi dari kebijakan itu. Itu yang masyarakat tunggu. Iya, Pak. Dan pastinya Penasaran. iya, mereka penasaran dan pastinya sebagian besar atau mungkin usaha-usaha ini juga menunggu bagaimana keberlanjutan dari pimpinan wali kota ataupun juga gubernur. Apakah nanti terpilih si A, si B, itu kita belum tahu karena tidak ada satupun dari pemimpin ini yang menyampaikan visi misinya. Seperti begitu. Kalau misalnya mungkin sudah ada gambaran visi misi, apakah dia ada korelasi dengan pemerintahan sebelumnya, ataukah ada korelasi dengan let's say mungkin RPJPD kita Indonesia Emas 2045, tentu orang sudah tahu sektor mana yang bisa bergerak nantinya. Kalau bicara masalah Indonesia Emas 45, ya pastinya kan mereka memprioritaskan atau kebijakan pemerintah memprioritaskan bagaimana caranya memperbaiki SDM kita atau anak-anak muda. Itu juga sejalan dengan pembangunan. Pasti sektor-sektor yang bergerak pastinya nanti edukasi, kemudian sektor logistik, kemudian sektor transportasi, makan. Di situ juga pasti bergerak. Ya, peternakan, perikanan. Ini menjadi bahan apa yang dibahas juga ya Pak pada saat MIF kemarin ya Pak. Kalau MIF ya, berbicara MIF. Ini MIF Ini cukup menjadi, menarik. ya. Ya, cukup menarik karena karena waktu itu kita belum hasilnya gimana ya, gitu ini ya. hasilnya MIF. MIF kemarin cukup menarik karena dari beberapa negara yang kita undang ternyata yang hadir cukup sedikit. Dari 15 negara yang kita undang, seharusnya 14 yang hadir, tetapi ada 2 yang membatalkan, Rusia dan Ukraina karena faktor geopolitik. Tetapi selebihnya 12 yang hadir ini ada dari Belanda, Perancis, Polandia, apalagi Australia, dan sampai kemarin yang cukup menarik karena hadir juga dari Jepang. Dan dari sekian banyak perusahaan dan negara yang hadir, paling tinggi minat antusias kabupaten kota itu berada di Jepang. Karena memang dari Jepang mungkin secara kultur, secara sejarah, kita cukup dekat dengan mereka karena kita pernah juga let's say karena pernah dijajah oleh mereka. Dan waktu itu karena kita juga punya hubungan yang cukup baik dengan Kementerian Luar Negeri, khususnya mungkin Pak Dubes RI yang ada di Tokyo, Pak Heri Ahmadi, serta Pak Atasé Perhubungan di Dubes RI Tokyo, Pak Iksan. Alhamdulillah pemerintah Jepang, teman-teman dari Jepang, karena mereka di coaching atau mungkin diundang oleh Pak Dubes langsung, mereka banyak membawa perusahaan. Dan ini yang paling banyak, kurang lebih ada 15 project owner atau dari kabupaten kota yang bertemu dengan teman-teman dari Jepang. Dan menariknya kemarin karena MIF 2024 ini kita sudah punya MOU, 2 MOU yang ditandatangani oleh Bapak Wali Kota. Pertama berkaitan dengan keterbukaan informasi dan data, itu kita tandatangani dengan Ketua Asosiasi ABJI. ABJI ini Asosiasi Penyedia Jasa Internet Sulam Papua, ini dengan Pak Abdul Malik. Ini kita harapkan ada peningkatan berkaitan dengan infrastruktur internet di Kota Makassar karena namanya digitalisasi, namanya kota modern, pasti ketersediaan berkaitan dengan informasi ini bisa semakin bagus nanti ke depan. Nah, kedua, kita juga sudah melakukan MOU dengan yang namanya PT Global Eveready Perkasa. Itu di bidang apa, Pak? Itu di bidang transportasi. Jadi ada 2 MOU yang kita lakukan. Nah, menariknya karena bidang transportasi ini dari Rakorsus kemarin kan kita sudah berbicara masalah metro kapsul. Di MIF itu kita sudah lakukan MOU-nya. Dan mudah-mudahan dengan adanya MOU ini
dengan PT Global Everyday Perkasa, mereka bisa menindaklanjuti dengan segera karena kami sudah sampaikan kepada PT Global Everyday Perkasa ini untuk segera mengundang stakeholder berdiskusi mengenai penyediaan MRT atau LRT di Kota Makassar. Dan kami berharap mungkin dari MIF itu khususnya mungkin penyediaan transportasi, kami berharap mungkin paling tidak 2 tahun ke depan 2027 itu kita sudah bisa groundbreaking. Paling tidak begitu. Jadi ada 2 sektor gitu ya Pak ya? 2 sektor. 2 sektor ya. Tapi tentu kita punya banyak, proyek strategis yang kemarin kita sudah sampaikan. Cuman memang sepertinya orang masih wait and see. Iya, masih nunggu dulu Pak. Ya. Menunggu dulu bagaimana kira-kira prospeknya ke depan, pemimpinnya bagaimana, kemudian melihat bagaimana potensi. Memang saya melihat akhir-akhir ini dari beberapa funding pengelola uang yang besar di luar negeri sana, mereka sangat takut dengan kondisi Amerika karena Presiden Amerika ini kan juga sementara lagi sementara pemilihan, dan mereka khususnya mungkin Goldman Sachs kemarin karena mereka sudah merevisi laporan prospek terhadap ekonomi Amerika, mereka merubah potensi resesi itu di angka 35% dari awalnya mungkin di kisaran 20%-an. Nah, kalau ini terjadi kan memang cukup berbahaya buat kita karena Indonesia itu patokannya adalah US dollar. US dollar betul. Sekarang 16.000 gitu. Dan rata-rata impor barang-barang impor yang masuk ke Indonesia itu menggunakan US dollar. Mudah-mudahan prediksi itu salah dan mudah-mudahan di Amerika juga lancar pemilihan presidennya karena kita sangat mempunyai korelasi terhadap ekonomi mereka. Begitu, Ibu. Ya. Pak, kita ada pertanyaan ya di live chat ya channel YouTube Smart Ava Makassar ya. Untuk Anda juga nih Smart Listener, gak terasa ya kayaknya kalau berdiskusi dengan Pak Helmi ini kayaknya kurang ya sejam gitu ya. Oke, kita ada pertanyaan ya, dan untuk Anda juga nih Smart Listener untuk WhatsApp ya di 0811 1011, kemudian ada live chat ya di channel YouTube Smart Ava Makassar. Nah, sektor-sektor yang menjadi andalan pemasukan investasi di Kota Makassar, apakah terjadi peningkatan ini Pak Helmi? Ya, tadi kami sudah sampaikan bahwa memang terjadi kontraksi, ada penurunan karena kenapa ya? Kondisi yang tidak terlalu menguntungkan buat kita di 2024 ini. Mudah-mudahan karena semester 1 itu kita punya pemilihan presiden. Pemilihan presiden itu orang masih wait and see. Mudah-mudahan setelah di bulan Juli ini atau bulan Agustus atau mungkin setelah 17 Agustus begitu IKN dibuka, begitu orang-orang sudah pindah di IKN di bulan September, begitu sudah ada mobilisasi massa di sana, ya mudah-mudahan mungkin 100.000 yang orang yang mengisi IKN ini bisa memberikan dampak ekonominya ke kita. Karena kenapa ya, orang-orang ya taunya kalau mau cari makanan enak pasti di Makassar. Makassar yang terdekat gitu ya Pak ya. Kita yang terdekat kota besar, tapi banyak kota-kota lainnya mungkin seperti ada di Palangkaraya, ada Balikpapan. Tapi mungkin ya kalau kita lihat orang mana mungkin mau liburan di sana, karena memang sebagian besar di sana itu orang-orang yang di sana pun, orang-orang di Kalimantan pun kalau mau liburan pasti di Makassar. Ke Makassar ya. Belanjanya Makassar juga pasti karena memang kita yang paling dekat. Ya, gerbang Indonesia Timur gitu ya Pak. Betul, ya, Makassar Bu. ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada pertanyaan. Pak Helmi, beberapa waktu lalu Makassar jadi tuan rumah event MIF. Nah, sejauh ini bagaimana hasil investasi dari pertemuan ini? Ya, saya rasa tadi kami sudah jelaskan ya. Dan memang karena di acara MIF kemarin kita memperkenalkan tidak hanya Japarate kita kenalkan tahun lalu, kami juga memperkenalkan yang namanya Metro Kapsul, kami juga LRT, kami juga memperkenalkan berkaitan dengan penyediaan ducting sharing, kemudian yang terakhir kita juga memperkenalkan berkaitan dengan jalan tol. Tapi semua ini dari antara 4 proyek tadi kita sudah punya kesepakatan atau MOU dengan PT Global Perkasa berkaitan dengan LRT tadi, transportasi. Dan mudah-mudahan tadi kami sudah sampaikan, mudah-mudahan proyek berkaitan investasi LRT ini bisa kita groundbreaking di 2027. Mudah-mudahan kita berharap seperti begitu karena ya mendatangkan investor berkaitan dengan transportasi itu tidak mudah, butuh effort yang luar biasa karena kira-kira apa sih yang menjadi pertimbangan gitu Pak?
untuk pasti yang transportasi, faktor Pak? uh, tidak hanya transportasi kalau menurut saya, semua investasi yang uh, bernilai besar di atas 1 triliun itu butuh pertimbangan dari perusahaan karena itu proyeknya uh, cukup panjang. Kita berhitung kisaran 10 sampai 30 tahun dan kalau kita lihat berdasarkan hitung-hitungan tersebut tidak semua perusahaan itu punya uang sebesar begitu. Tentu mereka butuh pertimbangan dan pasti mereka akan melihat faktor teknis, apakah dia geopolitik, apakah dia mungkin nilai investasinya bisa dicapai atau tidak, kapan BEP-nya, banyak faktor. Jadi memang butuh banyak upaya. Effortnya besar gitu. Iya, effortnya besar. Okay. Tapi memang kami berharap kemarin dari MIF 2024 mungkin setelah pilkada ini di bulan November, kami berharap setelah ada wali kota baru atau mungkin setelah ada gubernur yang baru berkaitan dengan proyek-proyek besar ini, kami bisa segera menyampaikan kepada pimpinan yang baru nantinya supaya betul-betul bisa jalan. Karena kalau tidak disampaikan atau mungkin tidak diberitahukan dengan segera, ya bisa jadi kita ketinggalan waktu. Karena untuk mendrive atau menggolkan dari proyek besar ini paling tidak butuh sekitar waktu 3 tahun, 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Ya, karena kita lihat saya sendiri ya PSL sampai hari ini memang kita sementara berproses dan prosesnya itu tidak sebentar. Kita butuh juga kurang lebih 2 sampai 3 tahun. Terus dikomunikasikan terus ya Pak ya untuk progresnya ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nih. Apa tantangan terbesar untuk menggait investor menanamkan modal di Makassar, Pak? Itu tadi salah satunya gitu ya. Ya, tantangan terbesar adalah kondusivitas dari ekonomi kita serta keamanan. Ya, tentu kalau misalnya seperti mungkin kejadian ada beberapa yang viral kemarin, ada pengantin yang marah-marah. Itu sudah menjadi berita nasional pastinya. Dan itu bisa dibaca oleh semua orang, termasuk para investor. Nah, mungkin kiranya ini yang perlu kita pikirkan bersama bagaimana caranya memberikan budaya yang baik terhadap budaya-budaya protes kita. Apakah mungkin nanti tidak perlu sampai menutup jalan seperti begitu? Karena kita sama-sama tahu yang ada yang pengguna jalan itu bukan cuman kita saja. Ada orang lain, ada yang punya banyak kepentingan, termasuk para investor. Kalau ini terjadi, tentunya saya rasa pasti investor berpikir atau mungkin ya tidak jadi melakukan investasinya. Investasi. Aman nggak sih tempatnya gitu kan? Karena pasti orang tidak mau. Para investor ini, para pemodal besar ini butuh kepastian dan kepastian terhadap keamanan, kondisivitas ekonomi itu yang menjadi tanda tanya besar biasanya. Dan memang rasa-rasanya dengan adanya media sosial sekarang ini orang tidak perlu buka atau baca berita, tidak perlu nonton di situ. Tapi orang lebih cenderung membuka medsos. Karena medsos itu lebih real. Dia bisa tahu apa yang terjadi sekarang. Iya, lebih update dan itu berbahaya sebenarnya buat kita. Jadi mungkin ya saran saya sih kepada seluruh masyarakat, khususnya mungkin smart listener, ya kalau bisa memberikan budaya-budaya yang positif itu lebih bagus daripada hal yang negatif ya harus. Tapi biasanya kalau yang hal negatif itu langsung cepat juga naik cepat gitu viral ya. Ya rasanya harus kita kurang-kurangi makan yang coto-coto cepat naik darah cepat naik darah iya. Tapi saya rasa kondisi ini sudah semakin bagus lah dibanding mungkin 2 tahun 3 tahun yang lalu. Rasanya sekarang demo sudah semakin sedikit, tidak terlalu seperti dulu dan sekarang sudah lebih tertib lah. Mudah-mudahan ini bisa terjaga terus karena kalau kondisi terjaga terus pastinya investor bisa semakin tidak hanya mungkin investor besar seperti yang kami sampaikan tadi untuk proyek-proyek Kota Makassar, tapi bisa saja investor-investor kecil mungkin seperti taruhlah seperti media, banyak media yang masuk tentu memberikan peluang juga karena kalau banyak media pasti semakin bagus. Banyak mungkin rumah makan yang besar-besar, contoh mungkin brand-brand besar dari luar sana, dari Jakarta, banyak membuka cabangnya di sini. Tentu kan kalau semakin banyak usaha, semakin banyak orang yang membuka investasi di sini, pastinya tenaga kerja yang diserap dari sini bisa juga semakin banyak. Peluang kita semakin banyak.
Oke. pasti juga nilai barang kita bisa semakin turun. Orang semakin bersaing. Oke. Karena kalau semakin banyak usaha, semakin banyak barang, pasti para pengusaha itu akan semakin menekan harganya. Iya, jangan mahal-mahal gitu kan. Iya. Pembelinya nanti pada lari. Pada Pak. lari semua pasti. Dan Oke. ini cukup bisa membantu Iya. ekonomi kita. Mudah-mudahan seperti begitu. Ya. Pak Helmi, kalau semuanya dari DPMPTSP untuk saat ini apa yang dilakukan, Pak? Iya. Ya, Kalau sekarang penasaran nih ya. Ya. karena tadi itu saya sudah sampaikan bahwa kita lagi sementara fokus untuk melakukan pendataan terhadap seluruh UMKM. Tadi kita sudah sampaikan bahwa akan ada event yang cukup besar besok, hari ini, dan besok akan ada Ungu yang datang juga. Dan kemarin kita juga sudah melakukan peninjauan terhadap beberapa usaha yang terdaftar di BKPM. Jadi kewajiban dari PTSP itu ada 2, penindakan pengawasan insidentil dengan non insidentil. Insidentil itu misalnya mungkin ada yang ribut-ribut, kita dipanggil ke sana, itu wajib kita datangi. Kalau non insidentil itu kita mendata ada sekitar 50 perusahaan yang tiap tahunnya itu kita harus wajib datangi. Nah, ini sementara berjalan sekarang, begitu. Jadi itu ya, buruan untuk datang juga. Di kegiatannya di mana, Pak? Untuk yang Anjungan pameran? Pantai Losari pastinya. Anjungan Iya. Pantai Losari ya. Kalau Iya. semuanya banyak hal yang pengen ditanyain, itu langsung aja ke booth-nya DPMPTSP Kota Betul, Makassar. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih ya Pak Helmi. Masih ada yang ingin disampaikan, Pak, Iya. untuk smart listeners? Saya rasa para smart listener tentunya karena ini merupakan tahun yang cukup penting, tahun krusial buat kita semua. Di tengah-tengah banyaknya kekurangan yang terjadi di Kota Makassar, atau mungkin cuaca yang tidak bagus, ekonomi yang mungkin tidak menentu juga. Tentu kami berharap kondisi ini tentu dijaga, kondusivitas kita, apalagi saat ini kita akan masuk dalam agenda politik yang cukup besar, pilkada, gubernur dan wali kota. Kami berharap kondisi ini tolong dijaga. Meskipun kita berbeda pilihan, tetapi kita harus menjaga kondisi ini. Kita harus tahu atau sama-sama bahwa kita sebenarnya satu darah, sama-sama saudara, begitu ya. Jadi kalau semuanya momen pilkada nantinya ya semoga bisa aman, lancar gitu ya Pak ya. Ya, Kalau semoga. aman, lancar, investornya pada masuk ya, pada datang ke Pastinya Makassar. ya. Semakin banyak investor, semakin bagus buat ekonomi kita. Ya, menggeliat dong pertumbuhan ekonomi semakin kita. banyak lapangan pekerjaan yang bisa kita buka, harga semakin bersaing, pasti. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya Pak Helmi Budiman sudah hadir Terima di kasih, Ibu. studio ya. Dan smart listener, demikian untuk perbincangan kita bersama dengan Bapak Helmi Budiman, SSTPMM, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. Saya Mirza Arianti pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.